Hai para pecinta film. Kali ini saya akan mereview serta membahas sebuah film yang berjudul True Spirit. Film ini dirilis pada tahun 2023 dan film ini dibintangi oleh aktor maupun aktris terbaik seperti Tegan Croft, Cliff Curtis, dan beberapa aktor maupun aktris terbaik lainnya. Film dengan durasi 110 menit ini mengangkat sebuah kisah nyata tentang seorang pemuda asal Australia yang berhasil mengelilingi dunia menggunakan perahu layar. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin memperingatkan kepada kalian jika video ini sepenuhnya mengandung spoiler. Tujuan dari spoiler ini untuk memberikan penjelasan bagi kalian yang sudah menonton filmnya namun belum memahami isi ceritanya. Maka dari itulah, saya menyarankan kepada kalian agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu jika kalian belum menontonnya. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda berusia 16 tahun yang bernama Jessica Watson. Pada saat itu, Jessica sedang berada di sebuah kapal dan berniat untuk mengelilingi dunia. Saat sedang tidur, kapal yang dinaiki Jessica pun tiba-tiba terombang-ambing karena ditabrak oleh kapal besar pengangkut barang. Beruntungnya, kapal yang dinaiki Jessica tak mengalami kerusakan yang cukup parah. Karena beberapa benda di dalam kapal mulai tak berfungsi, Jessica pun menelpon seorang pria bernama Ben yang menjadi pemandunya dalam perjalanan mengelilingi dunia. Ketika Jessica menjelaskan bagian yang rusak di dalam kapal, Ben pun menyuruh Jessica untuk putar balik dan kembali pulang. Keesokan paginya, saat Jessica telah tiba di dermaga, banyak sekali wartawan yang ingin bertanya kepada Jessica mengapa dia kembali pulang. Ternyata, aksi Jessica yang berniat mengelilingi dunia ini menjadi sorotan di media sosial. Sebab itulah, banyak wartawan yang ingin meliputnya. Saat sesi wawancara berlangsung, Jessica ditanyai oleh seorang wartawan yang seolah-olah merendahkannya karena memilih untuk putar balik padahal masih belum cukup jauh dari dermaga. Wartawan itu juga mengatakan kepada Jessica jika dia masih terlalu muda untuk menggapai impiannya mengelilingi dunia. Dari beberapa pertanyaan yang dilontarkan, Jessica hanya menjawab satu kalimat jika dia akan membuktikan dan menjadi sosok termuda yang telah mengelilingi dunia. Setelah itu, sesi wawancara pun berakhir. Keesokannya, Ben melihat beberapa kerusakan di kapal Jessica yang terlihat cukup parah. Untuk memperbaiki kerusakan tersebut, jelas membutuhkan waktu yang cukup lama. Orang tua dari Jessica pun menyarankan agar anaknya membatalkan niatnya untuk mengelilingi dunia. Akan tetapi, Jessica yang telah membulatkan tekadnya untuk menggapai impiannya mengelilingi dunia, jelas menolak hal itu. Singkat cerita, Ben mengajak Jessica untuk mendatangi suatu tempat. Ternyata, Ben mengajak Jessica ke sebuah gudang di mana kapal dari Jessica diperbaiki oleh beberapa orang. Why? Well, need to win after one of our own. Jessica pun sangat berterima kasih kepada Ben. Setelah semuanya telah diperbaiki, kini tibalah waktu untuk Jessica kembali berlayar dan mengelilingi dunia. Okay, I'm warmed up. You guys good? 3. Woo, that's the one. Print that. Sebelum pergi, tak lupa Jessica berpamitan kepada keluarganya dan juga Ben yang telah membantunya memperbaiki kapal miliknya. Setelah berpamitan, Jessica pun memulai perjalanannya untuk mengelilingi dunia. Waktu keberangkatan Jessica ini tepat pada tanggal 18 Oktober 2009. Di awal perjalanannya, Jessica merasa sangat senang karena impiannya kini telah di depan mata. Jessica juga dipandu oleh keluarganya yang memberikan arahan sehingga Jessica bisa kembali pulang dengan selamat. Fine.
33 minutes south and 170 degrees 30 minutes east. Stop. Seketika, cerita dibuat flashback ke masa kecil dari Jessica. Saat masih kecil, Jessica melihat Ben yang baru kembali pulang dari mengelilingi dunia. Ternyata, dari situlah Jessica terinspirasi untuk mengelilingi dunia agar bisa seperti Ben. Di hari ke-12, Jessica kini berada di Samudra Pasifik. Jessica mencoba membuat vlog aktivitas hariannya yang mungkin saja bisa dia abadikan ketika pulang nantinya. Jessica menunjukkan beberapa tempat serta barang yang dia bawa selama perjalanan mengelilingi dunia. Di tengah perjalanan, Jessica melihat seekor ikan paus besar yang sedang menari-nari di tengah laut. Momen ini pun membuat Jessica merasa sangat bahagia. Dia tak menyangka jika lautan terlihat sangat indah. Singkat waktu, ketika Jessica tengah beristirahat, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung. Jessica mengabari keluarganya jika akan datang sebuah badai di tengah laut. Ben yang memiliki banyak pengalaman tentang berlayar, dia pun menyarankan kepada Jessica agar menurunkan semua layar sehingga kapal tak terombang-ambing oleh kencangnya angin. Setelah berhasil melewati badai yang sangat dahsyat, Jessica pun kembali menghubungi keluarganya jika dia baik-baik saja. Beberapa waktu pun telah berlalu. Tepat di hari ke-72, hembusan angin pun mulai menurun. Everest of the ocean, Cape Horn, and I am happy to report it was smooth sailing. Hari demi hari pun telah dilalui oleh Jessica. Ketika memasuki hari ke-113, hembusan angin atau udara di tengah laut seketika menghilang secara tiba-tiba. Kapal dari Jessica pun hanya terdiam di tengah lautan. Di hari ke-117, hembusan angin juga masih belum ada. Jessica mulai merasa bosan dan mulai frustasi dengan keadaannya. Jessica pun mencoba menelpon ibunya dan mengatakan jika dia merasa sangat kesepian. Jessica hanya berharap semoga saja hembusan angin mulai kembali lagi. You'd know. Oi, what's going on? Barely moved in a week. How would I know that we go backwards? Again, that's why you... Di momen ini, Jessica membuat video rekaman tentang perasaannya ketika kapalnya tak bergerak sama sekali. Jessica mengatakan jika tak ada angin di tengah laut lebih membosankan daripada datangnya sebuah badai. Jessica merasa jika para pelaut pasti memiliki perasaan yang sama sepertinya saat di momen seperti ini. Oh God, it's scary. It's as... I'm Jessica Watson. Yeah, I'm tough. Singkat cerita, angin pun mulai berhembus lagi. Jessica akhirnya bisa kembali berlayar untuk mengelilingi dunia. Bahkan, berita tentang Jessica yang berlayar mengelilingi dunia pun telah tersebar ke berbagai negara. Di hari ke-186, Jessica merasa jika dia sudah berhasil mengelilingi dunia dan sebentar lagi akan kembali pulang ke rumahnya. Saat Jessica menelpon keluarganya, BMKG pun memberikan informasi buruk jika akan ada sebuah badai besar di tengah lautan. Badai ini 3 kali lebih besar dari badai biasanya. Di media televisi,
para wartawan mulai mengkhawatirkan keadaan Jessica yang sedang berlayar di tengah laut. Menurut pakar cuaca, Jessica tak akan selamat dari badai yang akan terjadi, sebab badai ini bukanlah badai biasa. Mungkin jalan satu-satunya yaitu Jessica harus berlabuh di pelabuhan terdekat. Walaupun hal ini akan menggagalkan impiannya, setidaknya nyawa dari Jessica akan aman. Seluruh keluarga dari Jessica dan juga Ben pun menyetujui saran dari pakar cuaca agar Jessica berlabuh saja daripada meneruskan perjalanannya melewati badai besar. Look, what I meant to say was that I'm not him, and this isn't the Millennium Cup. You have to. The drug's what keeps the boat stable. Yeah, but in the Pacific. Jessica yang menyadari jika perjalanannya sudah hampir sampai, dia pun menuruti kata hatinya untuk terus berlayar dan melewati badai besar. Tepat pada hari ke-198, badai besar pun mulai muncul. Di kondisi ini, Jessica benar-benar tak menyangka jika gelombang air akan seburuk ini. Jessica hanya bisa terdiam dan berpegangan di beberapa benda agar tak terbentur karena kuatnya gelombang air. Pada hari ke-201, badai masih saja belum mereda. Bahkan, badai malah terlihat lebih besar dari sebelumnya. Jessica pun merasa jika dia tak akan bisa melewati badai ini. Jessica pun kemudian menghubungi keluarganya dan mengatakan jika dia sangat menyayangi mereka semua. Jessie? That's it, Pink. Doing great. Setelah itu, kapal dari Jessica pun langsung terbalik ketika terkena gelombang air yang sangat tinggi. Di momen ini, Jessica merasa jika hidupnya telah berakhir. Jessica pun teringat masa-masa kecilnya saat bersama dengan keluarganya. Beberapa waktu pun berlalu. Ibu dari Jessica berkali-kali menghubungi anaknya namun tak ada respon sama sekali. Mereka semua pun merasa bersedih dan menganggap jika telah terjadi apa-apa dengan Jessica. Namun, setelah badai mulai reda, keajaiban pun terjadi. Tak disangka, kapal dari Jessica pun kembali terapung di tengah laut. Jessica kemudian menghubungi keluarganya jika dia berhasil selamat dari badai besar sebelumnya. Jess? Yeah. I think I'm ready. Jess? Hi, Mum. Hal ini pun membuat keluarga serta para pendukung Jessica di luar sana pun bisa kembali bernafas dengan lega. Mereka semua pun merasa sangat senang setelah mendengar kabar itu. Kini, Jessica hampir sampai di garis finishnya dan akan mencetak rekor sebagai sosok termuda yang berhasil mengelilingi dunia. Tepat di hari ke-210 atau sekitar 7 bulan, Jessica pun akhirnya telah tiba di tempat berlabuhnya. 80.000 orang telah menunggu kedatangan Jessica untuk merayakan keberhasilannya yang menjadi manusia termuda yang berhasil mengelilingi dunia. Berkat usaha dan semangat pantang menyerah, Jessica pun akhirnya berhasil menggapai impiannya. Di akhir film, terdapat video dokumentasi tentang kisah nyata dari Jessica. Dan kemudian film pun berakhir. My head told me no. My parents set me down.
Demikianlah pembahasan pada film kali ini. Silakan tulis pendapat kalian baik kritik maupun saran di kolom komentar. Saya mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.